Pertarungan keduanya pun berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Kim berhasil mengalahkan kakak kelasnya, alias Ji-hyuk. Tentu teman-temannya yang tak terima akan kekalahan Ji-hyuk berusaha mengkeroyok dari belakang, namun aksi mereka digagalkan oleh Yoongi karena ia mengancam jika mereka melakukannya, maka Yoongi tak akan segan untuk menghubungi polisi. Mereka yang tak punya pilihan lain akhirnya mengakui kekalahannya. Setelah itu, Kim menanyakan kepada Yoongi siapakah kedua orang yang belum dikalahkan itu. Yoongi kemudian menjelaskan jika mereka berdua adalah penguasa sekolah ini dan wakilnya. Namun Yoongi memberi peringatan untuk Kim karena mereka berdua bukan orang sembarangan seperti Ji-hyuk ataupun Seung-jun, di mana mereka berdua dirumorkan tak segan untuk menghabisi siapa saja yang menjadi lawannya. Bahkan saking berandalnya orang tersebut, mereka sering diskor oleh para guru. 양호실 안 가도 되겠냐? 야, 남승식, 허성우. Di sisi lain, Seung-jun mengisyaratkan kepada teman-temannya bahwa mereka tak perlu lagi mengikutinya karena dirinya tidak mau lagi berurusan dengan hal bodoh seperti ini. Sementara Ji-hyuk sendiri kini terlihat mengunjungi aula band untuk memberitahu apa yang terjadi. Setelah masuk, ia memberi hormat kepada wakil penguasa yang bernama Seo dan menegaskan jika kedatangannya untuk menemui Nam Seung-sik alias sang penguasa sekolah. Kemudian setelah diberi izin, Ji-hyuk menghampiri Nam-sik menjelaskan apa yang terjadi jika dirinya berhasil dikalahkan oleh murid kelas 1 dan ia berencana melawannya. Tentu berita ini membuat Nam-sik bersemangat kembali karena sudah sekian lama dirinya tidak bersenang-senang. 중요하게 드릴 말씀이 있어서. Setelahnya, Nam-sik tiba-tiba datang untuk membantu Kim yang sedang kesulitan berjalan akibat perduelannya dengan Ji-hyuk, di mana maksud menemui Kim tiba-tiba hanya untuk memastikan orang yang mengalahkan anak buahnya adalah dirinya. Lalu Nam-sik memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta uang kepada Kim karena telah membantunya berjalan. Kim yang tak tahu orang tersebut siapa langsung memberinya uang, terlebih berkat bantuannya dirinya bisa dengan mudah masuk ruangan kelas. 음료수 살 돈이 없네. 신발도 못 사는 거지라서. Di malam harinya saat pulang dari les, Kim melihat Nam-sik dengan beberapa orang menunggunya sehingga ia meyakini jika kedatangannya untuk menantang berduel. Namun Nam-sik menegaskan bahwa dirinya datang hanya untuk berbicara mengenai tujuan Kim menghabisi anak buahnya. Akan tetapi belum sempat mengucapkan kalimat tersebut, Soktae datang menjemput sehingga pertemuan ini membuat Nam-sik merasa tak dihargai dan menyeringai jahat. 김월경, 늦었다. 빨리 타. Benar saja keesokan harinya, Nam-sik dengan wakilnya Seong sudah menunggu di depan kelas Kim. Lantas saat mereka mengobrol, Nam-sik menjelaskan bahwa dirinya haus akan kekuasaan karena dengan adanya hierarki tersebut, Nam-sik bebas melakukan apapun sesuai apa yang diinginkannya. Kim kemudian menentang keras pola pikir Nam-sik itu dan alhasil Nam-sik mempermalukan Kim dengan menyiram air cola yang diminumnya. Kim yang tak terima sempat ingin melawannya hari ini, namun Yoongi melarang Kim dikarenakan cederanya belum pulih sepenuhnya, sehingga Kim yang geram hanya meredam kekesalannya. 뭐가 안 마르냐? 거저. 왜안 마셔? 네 돈으로 산 건데. Beberapa waktu kemudian, keluarga Kim menghadiri acara ulang tahun kakeknya. Lalu saat mengobrol berdua dengan Kim, sang kakek menyarankan cucunya untuk kembali ke sekolah elit lamanya karena sekolah tersebut jauh lebih baik untuk masa depan Kim. Kakeknya juga menilai sekolah Kim sekarang memiliki lingkungan yang sangat buruk. Namun Kim menolak saran dari sang kakek karena sekolah barunya ini sudah dirinya sukai sekarang. Nah ternyata Kim diam-diam mulai nyaman dengan sekolah tersebut karena di sana Kim bisa memanfaatkan pertarungan untuk mengurangi rasa stres dari tekanan Soktae ayahnya. 전화 한 통만 하면 된다. 거기 다시 가면. Di saat acara masih berlangsung, Kim tiba-tiba melihat sosok almarhum sang kakak lalu berusaha mendekatinya hingga ia tanpa sadar jatuh ke kolam. Soktae yang sadar akan hal itu langsung bergegas membantu anaknya yang kesulitan berenang. Rupa-rupanya akibat Kim berhalusinasi melihat sang kakak sampai terjatuh itu karena efek minuman keras yang telah diberikan sang kakek sebelumnya. Meskipun Dabin sempat marah dengan perlakuan kakeknya terhadap Kim anaknya, Dabin tak kuasa setelah sang kakek begitu marah karena orang tuanya tak becus mendidik Kim. Terlebih lagi sang kakek lah
yang telah memenuhi kebutuhan keluarga Kim. 그래도 애한테 술을 먹이면 어떡해요? 미성년자인데? 안술 먹다고 죽이면도 그렇게 버려놓고. 아, 아빠. Keesokan harinya, Kim berencana membalas perlakuan Namsik kakak kelasnya yang telah mempermalukannya. Namun Yoongi melarang Kim untuk jangan menemuinya karena Yoongi sadar jika Kim belum cukup mampu, terlebih lagi kesehatan temannya tersebut belum pulih sepenuhnya. Akan tetapi Kim yang keras hulu alias keras kepala tetap ingin menemui Namsik. Sesampainya di tujuan, Kim merebut minuman cola milik Namsik lalu menyiramnya seperti yang dilakukan Namsik sebelumnya dan mengajaknya untuk berduel. Di saat Namsik mulai terpancing dan akan segera membereskan Kim, namun aksinya tersebut dibatalkan karena tiba-tiba guru datang untuk memeriksanya. 너 장난 아니다. Akan tetapi Namsik beralasan jika dirinya tidak melakukan hal buruk. Malahan Namsik mengungkapkan kepada guru tersebut jika dirinya sedang mengajari adik kelasnya itu. Menilai Namsik sudah berubah, guru itu pun akhirnya membiarkan Namsik. Dan ketika guru tersebut pergi, Namsik menegaskan bahwa dirinya akan menunggu kedatangan Kim di aula band jika Kim berencana mengajaknya berduel. Seiring berjalannya waktu, Kim akhirnya menemui Namsik di lokasi yang telah ditentukan. Sembari menyelesaikan Rubik, Namsik memberikan pilihan kepada Kim untuk tetap mengadakan duel atau batal. Begitu mengetahui Kim memilih berduel, Namsik langsung bertarung tanpa basa-basi. 완성. 빨리 끝내고 가자. 오케이. Namsik tak henti-hentinya menyerang Kim, sampai-sampai ia menggunakan seni bela diri yang ditakuti lawan-lawannya, yaitu Jiu-Jitsu, di mana seni bela diri ini berfokus pada pertarungan untuk melumpuhkan lawan bahkan mendiskon umur musuhnya. Akibat Kim berhasil terkunci, dirinya tak mampu bergerak lagi. Lalu 이제부터 네 학교 생활은 내가 책임질 테니까. akibat dari aksi Kim yang selalu mencekik diri sendiri dan dengan kebiasaan tersebut, kini dirinya mampu mengontrol napas yang kemudian bangkit kembali. Dari sinilah pertarungan keduanya pun kembali dilanjutkan. Namun dengan perlakuan Namsik sebelumnya kepada dirinya, Kim bukannya melemah, malah lebih agresif dan mampu memukul Namsik bertubi-tubi. Seong yang mengetahui jika terus begini, maka Namsik akan kalah. Maka dari itu, dirinya mencoba untuk membantu Namsik. Akan tetapi aksinya tersebut digagalkan oleh Yoongi. Dan di sini terungkaplah jika Yoongi bukan seorang pecundang seperti penampilannya. Bahkan ia mengatakan kepada Kim bahwa lawan satunya akan dirinya kalahkan. Mendengar perkataan tersebut, pertarungan Kim dan juga Namsik pun terhenti. Karena menurut Namsik, ini waktu buat mereka untuk beristirahat sembari menonton pertarungan Yoongi dengan Seong. Pertarungan Yoongi pun membuat semua orang terkejut karena dengan serangan demi serangannya, ia mampu menjatuhkan Seong dengan mudah. Namun Namsik yang gila malah tertawa puas setelah melihat Yoongi si pecundang mampu mengalahkan bawahannya dan mengira semua ini lebih menarik dari dugaannya. Maka dari itu, Namsik akan bersungguh-sungguh untuk melawan mereka. Terlihat ketika pertarungan Kim dan juga Namsik kembali dilanjutkan, yang mana Namsik kini lebih serius, bahkan mematahkan lengan Kim. Namun Kim yang tak mau kalah dari Namsik, kemudian berusaha untuk mengembalikan keadaan, sampai akhirnya Namsiklah yang kena kuncian dari Kim. Dengan kemenangan tersebut, Kim kemudian mengancam kepada Circle Namsik bahwa mulai dari sekarang mereka jangan mengusiknya kembali jika tidak ingin dihancurkan seperti pemimpinnya. Yoongi juga mengucapkan selamat kepada Kim karena dengan mengalahkan Namsik, kini dirinya tidak akan pernah diganggu oleh murid sekolahnya lagi. Namun sepertinya Kim masih tertarik bertarung karena terlihat Kim melatih fisiknya diam-diam tanpa sepengetahuan Yoongi ataupun orang tuanya. Akibatnya, Kim menjadi tidak fokus saat menghadiri les, sehingga guru les pun menegur Kim habis-habisan, bahkan sampai main tangan, membuatnya teringat tentang perlakuan sang ayah kepadanya. Maka Kim yang tak terima dengan perlakuan buruk guru tersebut, akhirnya Kim pun memberontak. 네. 야, 김우겸,
Akan tetapi perlakuan Kim yang tak sopan kepada guru lesnya dan membolos, Sok Tae yang sangat marah kepada putranya, bahkan mencoba memukulnya. Lalu Kim meminta keringanan kepada ayahnya agar diizinkan untuk tidak mengikuti les, karena hanya dengan belajar sendiri, dirinya akan mampu meningkatkan nilai akademisnya. Namun sang ayah tetap menolak keras, memerintahkan Kim untuk meminta maaf kepada gurunya dan tetap mengikuti les. Memasuki jam tidur, Kim lagi-lagi mencekik lehernya sendiri guna melampiaskan rasa frustasi atas sikap sang ayah. 이런 일이 있으면 안 된다. Keesokan harinya, Yoongi yang mengetahui jika Sok Tae terus-menerus mengekang Kim, ia pun kemudian menyarankan kepada Kim agar dirinya tidak selalu patuh pada ayahnya. Bersamaan dengan itu, Yoongi lalu menunjukkan rekaman video seorang anak SMA bernama Nam Hyuk saat sedang melakukan penganiayaan. Dalam aksinya tersebut, Nam Hyuk tak segan menyiram air keras pada kaki korban, padahal aksinya itu bisa mengakibatkan kelumpuhan, dan yang lebih membagongkan, Nam Hyuk seolah menikmatinya. Yoongi kemudian mengungkapkan inti permasalahan ini, yang mana si pelaku sampai detik ini masih bebas melakukan aksinya tanpa terjerat hukum dikarenakan sang ayah selalu menutupi kejahatan Nam Hyuk anaknya. Lalu Yoongi mengajak Kim untuk membentuk tim pahlawan sekolah, di mana tugasnya untuk membalas perlakuan pembulian si pelaku agar mendapat efek jera. Namun Kim tidak memberikan jawaban pasti karena dirinya masih bingung. 네가 하고 싶은 걸 해야지.